Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NPM 212102080 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas C. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas video dari Bapak Revin Yogi Pradikta dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam, yaitu sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama ada sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan global. Permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya, masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga dihadirkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Kemudian yang kedua ada elastis. Elastis yaitu mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia. Kemudian yang ketiga adalah universal. Universal atau alami berarti umum, yaitu berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal yakni tercantum dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 dan Quran surat As-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran ini menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Kemudian yang keempat ada dinamis. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesungkaran dalam menetapkan hukum Islam, sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban dan mengatasi dan membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memerhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah yang pertama meniadakan kepicikan, dua menyedikitkan tugas fas, yang ketiga mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur, yang keempat memperhatikan kemaslahatan manusia, yang kelima mewujudkan keadilan yang merata. Kemudian yang kelima adalah sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrin bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Demikian pula lembaganya, pengadilan dalam Islam tidak memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Kemudian yang keenam ada hukum Islam bersifat ta'budi dan ta'kuli. Yang pertama ta'budi. Ta'budi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni beriman kepada Allah dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'budi. Artinya ide dan konsep yang terkandung dalamnya tidak dapat dinar atau suprarasional. Kemudian ta'kuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'kuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.